Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatul lillahi ta'ala wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Summa ila musannifi hadal kitab syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sunanis shalah. Pasal menerangkan tentang sunnah-sunnahnya sholat. Qala musannif, penulis kitab Takrib, mengatakan, wa sunanuha, dan sunnah-sunnah sholat, qabla duhuli, sebelum masuk, fiha, di dalam sholat itu, syai'ani, ada dua macam, ada dua hal. Satu, al-adhanu adhan, wal iqamatu, dan dua iqamah. Al-adhanu adhan itu fil lughati, secara bahasa, di dalam definisi secara bahasa adalah apa? Al-i'lamu, yaitu pemberitahuan. Wa fi syar'i, dan di dalam definisi syar'i, syariat, istilah, dzikrun adalah sebuah dzikir, maksusun, yang tertentu, syuri'a, yang dilaksanakan, lil i'lami, untuk memberitahukan, bi sholatin mafrudatin, untuk memberitahukan sholat mafrudoh, sholat fardu. Wal adhan wal iqamatu, adhan dan iqamat, masyru'ani, disyariatkan, dilaksanakan, bil kitabi was sunnati, berdasarkan Al-Quran, was sunnati, dan hadis. Wa ijma'il ummah, dan ijma'nya, kesepakatan para umat, ijma'nya umat. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza nadaitum ila sholati, lafaz wa idza nadaitum ila sholat, jika kamu dipanggil untuk sholat. Ini surah Al-Maidah ayat 58. Jadi lafaz wa idza nadaitum ila sholat itu menjadi landasan yuridis, landasan hukum bagi keabsahan dilaksanakannya sholat. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza nudiya lis-shalah, lafaz idza nudiya lis-shalah. Itu dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 dikatakan idza nudiya lis-sholati. Itu kata-kata ketika kamu dipanggil untuk sholat. Di surah Al-Jumu'ah ayat 9. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 ini dan juga surah Al-Maidah ayat 58 itu menjadi landasan yuridis, menjadi landasan hukum, kesunahan, ya. Kesunahan apa? Adzan dan iqamah sebelum sholat. Wal akhbaru, dan hadis-hadis fi dzalika, di dalam masalah itu, masalah adzan dan iqamah ini, kasiratun, banyak sekali. Minha, sebagiannya adalah hadis Malik bin Huwairis, hadisnya Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, di mana Malik bin Huwairis mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hadaratis shalat, jika salat sudah tiba waktunya, falyu'adzin, maka hendaklah kamu adzan. Ini kata-kata falyu'adzin, fi'il mudhari', adzana yu'adzinu, yu'adzinu diberi lamul amri namanya, falyu'adzin. Fi'il mudhari' asalnya maknanya akan sholat, tapi kalau diberi lamul amri, lam yang berfungsi mengubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amar, falyu'adzin artinya menjadi hendaklah kamu sholat. Jadi kata-kata adzana yu'adzinu adalah awalnya dirofakat, setelah ada lamul amri menjadi majzumun bilamil amri, dijazmkan oleh lamul amri, tanda jazmnya adalah sukun.
Falyu'adzin, ini ada perintah, falyu'adzin, maka hendaklah kamu sholat. Falyu'adzin lakum, maka hendaklah kamu adzan. Lakum, untuk kalian. Siapa yang adzan? Ahadukum, salah satu dari kalian. Tidak semuanya adzan, tapi salah satu di antara kalian. Wa ya'umma, dan hendaklah mengimami, hendaklah menjadi imam bagi kalian. Siapa yang hendak menjadi imam? Akbarukum, orang yang paling dewasa di antara kalian. Rawahu Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dan di suatu riwayat ada lafaz riwayat hadis ada yang mengatakan fa'adzina, maka adzanlah kamu berdua. Summa aqima, maka qomatlah kamu semua. Jadi ada perintah adzina, fi'il amr, perintah, adzanlah kamu. Wa aqima, summa aqima, iqomahlah kamu. Nah, ini kedua hadis ini, baik yang disebutkan di awal maupun yang disebutkan yang terakhir ini, menjadi landasan operasional tentang pelaksanaan. Bagaimana pelaksanaan? Kapan dilaksanakan adzan itu? Nah, berdasarkan hadis ini dilaksanakan sebelum sholat. Wahuma, dan adzan dan iqamah ini adalah sunnatun, hukumnya sunnah, ala sahih, di atas berdasarkan qaul atau pendapat yang lebih valid. Wakilah, dan ada yang mengatakan fardu kifayatin, adalah fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Maksudnya begini, fardu kifayah itu ketika di suatu masjid atau suatu musola sudah adzan, maka yang lain tidak adzan itu tidak masalah. Tapi kalau sunnah itu menjadi kesunahan bagi semua yang sedang bersolat jamaah. Wakilah, dan dikatakan huma sunnatun fi wairi jum'atin, fi wairil jum'ati. Ada yang mengatakan bahwa adzan dan iqamah itu adalah sunnah fi wairil jum'ati, pada solat yang selain solat Jumat. Wa fardu kifayatin, dan fardu kifayah fiha, di dalam solat Jumat. Wa qadiyatu kalami syekh, apa namanya itu? Wa qadiyatu kalami syekh, ya. Cakupan dan batasan perkataan syekh, pengarang kitab, penulis kitab Fathul Qorib itu adalah annahuma, bahwasanya adzan dan iqamah itu adalah laisa bisunnatin, keduanya bukan merupakan sunnah, fi wairi sholati, di dalam selain